Silakan Pak Elia. Oke. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, selamat siang, selamat beribadah dalam ibadah kedua, ibadah online komunitas pesat dari seluruh Indonesia. Ya, dalam cuaca hujan di Palembang dan ataupun cuaca kondisi apapun kita di tempat kita masing-masing, mari kita siapkan hati kita, kita lebih antusias untuk ibadah, untuk memberikan waktu ini, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita satukan hati kita untuk saat teduh sejenak di tempat kita masing-masing, saat teduh dimulai. Amin. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita angkat pujian. Kita katakan, Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan,
pujian ini dari awal. Kita katakan Yesusku, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
Silakan Bu Misi, bisa. Ya, maaf Bapak Ibu gelap, namun terang Tuhan turun atas kita, amin. Saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita naikkan pujian, kita katakan firman-Mu berkata kau besertaku. Jelas suara saya Bapak Ibu? Jelas Bu. Bisa Bu, bisa. Halo Bu Misi. Halo. Ya Bu. Terputus suaranya ya Bu. Iya. Iya, Bu Misi hilang lagi. Karena jaringan. Oke. Silakan Pak Ardi bisa berdoa dan kemudian menyampaikan firman Tuhan, Pak Ardi. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara semua, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, sore hari ini kami rindu untuk mendengar suara-Mu. Berbicaralah kepada kami masing-masing melalui pemberitaan firman pada sore hari ini. Kami mengizinkan Roh Kudus bekerja seluas-luasnya dalam kehidupan kami, dan Tuhan mengurapi kami sehingga firman yang akan kami baca, kami renungkan bersama-sama, boleh menjadi rema di dalam kehidupan dan pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Suara saya kedengaran jelas ya? Dengar, Pak. Jelas Pak, oke. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membagikan firman Tuhan pada ibadah kita pada sore hari ini. Dan firman yang akan kita sama-sama membaca pada sore hari ini terambil di dalam kitab Yosua pasal 14. Yosua pasal 14 ayatnya yang ke-12. Silakan Bapak Ibu bisa membaca dan saya akan membacakan bagi kita semua. Kaleb mendapat Hebron. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Itu pembacaan kita pada sore hari ini yang tadi di dalam Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema yaitu Kaleb mendapat Hebron. Dan di dalam ibadah kita pada sore hari ini tema yang diberikan kepada saya untuk saya menseringkan buat kita semua yaitu berani menghadapi tantangan. Sebelum saya sharing, ini ada satu cerita yang saya juga dengar dari orang, jadi saya tidak menyaksikan langsung,
kisah ini, tapi saya mendengar dari satu teman pendeta, ceritanya ini di NTT, khususnya di Kupang. Jadi di Kupang itu ada nama 3 tempat yang hampir sama namanya. Dari tempat yang pertama namanya Oe Sapa, yang kedua Oe Bobo, dan yang ketiga Oe Sao. Jadi semua kalimat depannya itu pakai Oe. Jadi Oe Sapa, Oe Bobo, dan Oe Sao. Nah, suatu hari ada satu anak SD yang baru SD kelas 1, dia sekolah, lalu di sekolah dia dapat pelajaran bahasa Inggris. Dan mereka belajar bahasa Inggris, cara tulisnya, lalu cara membacanya, lalu artinya. Mereka belajar tentang buku. Lalu anak ini bertanya-tanya, bahkan sampai dia tidak tanya di sekolah, tapi pulang sampai di rumah, dia bertanya kepada bapaknya. Dia tanya bapaknya begini, Bapak, waktu kami di sekolah, guru kami mengajarkan bahasa Inggris. Jadi, kenapa bahasa Inggris itu, kalau tulisannya book, bacanya itu book. Lalu kenapa sampai akhirnya artinya itu buku? Jadi tulisannya book, bacanya itu book, lalu artinya buku. Bapaknya langsung bilang, itu gampang, itu biasa itu anak. Itu pelajaran lama, jadi itu sama saja. Seperti kalau di sini, ini Oe Sao, artinya Oe Sapa, dan Oe Sao, tulisannya Oe Sao, artinya Oe Sapa, bacanya Oe Sapa, dan artinya Oe Bobo. Nah, mendengar cerita ini, saya pikir, ya saya juga lucu ya dengarnya. Jadi, bapaknya bilang itu hal biasa. Ya, kalau tulisannya buuk, bacanya buk, artinya buku, ya sama juga dengan nama tempat di sini. Tulisannya Oe Sapa, tapi bacanya Oe Sao, artinya Oe Bobo. Saya dengar ceritanya, lucu juga. Hanya saya menarik satu kesimpulan bahwa terkadang kalau berbicara mengenai berani untuk menjawab juga, ya tidak harus asal omong seperti itu. Berbicara mengenai keberanian juga, ya tidak seharusnya asal bertindak. Ya seperti Bapak tadi, masa dia mengajarkan anaknya ya kalau tulisan di bahasa Inggris book, bacanya book, artinya buku, ya dia samakan dengan nama tempat, 3 tempat yang hampir sama tadi. Jadi berbicara mengenai keberanian, berani, bukan berarti juga harus asal omong seperti Bapak tadi, dan juga bukan harus asal bertindak kalau berbicara mengenai keberanian. Nah, tema kita pada sore hari ini, berani menghadapi tantangan. Lalu saya coba lihat kembali, kita punya core value pesat ya, salah satunya yaitu courage atau berani. Nah, kalau kita pakai definisi yang pesat, definisikan berani ini, maka artinya berani itu adalah kekuatan batin untuk memahami dan memperjuangkan apa yang benar di tengah ketidakpopuleran. Kalau saya terkadang sharing dengan teman-teman, saya membahasakannya sederhana saja. Kalau berani ini adalah jika kita melihat sesuatu yang tidak benar, kita harus berjuang untuk menyatakannya, memperbaikinya, walaupun ada harga yang harus kita bayar. Mungkin kita tidak akan berteman, mereka tidak akan berteman lagi dengan kita, atau mungkin kita akan dijadikan bahan pembicaraan, bahan gosip, ya tidak masalah. Tapi yang penting kalau kita tahu itu benar, dan yang orang lain lakukan itu tidak benar, maka kita yang tahu itu benar harus berani untuk menyatakannya. Jadi ada satu kekuatan di dalam batin kita, dari dalam diri kita, untuk memahami dan memperjuangkan apa yang benar, walaupun itu berada di tengah-tengah ketidakpopuleran. Itu kalau yang didefinisikan dari pesat. Lalu saya lihat ada beberapa penulis buku juga mendefinisikan kata berani ini. Salah satunya William Cheng, dia bilang begini, kalau berani itu adalah kesediaan untuk menghadapi dan menerima penderitaan. Kalau tadi yang berani yang didefinisikan saat itu kekuatan batin untuk memahami dan memperjuangkan apa yang benar di tengah ketidakpopuleran. Nah, kalau William Cheng ini dia bilang bahwa berani
berarti ada kesediaan, siap untuk menghadapi bahkan menerima penderitaan. Dan bukan hanya saja di penderitaan, tapi juga harus siap untuk menerima juga kematian apabila kematian itu dituntut oleh hal yang benar. Jadi memperjuangkan sesuatu yang benar dan harus dibayar dengan kematian. Kalau orang yang berani berarti dia harus siap untuk menghadapi dan menerima itu. Sekalipun dia harus ada kematian. Itu baru namanya berani. Nah, saya pikir definisi ini lebih angker lagi, lebih sadis lagi. Kalau tadi yang kita definisikan di atas, ya berani untuk memperjuangkan, ada kekuatan dalam batin kita untuk memperjuangkan apa yang benar, walaupun itu tidak populer, berada di tengah ketidakpopuleran. Nah, tapi yang didefinisikan oleh William James ini, dia bilang bahwa kalau orang yang berani itu adalah orang yang mau untuk bersedia untuk menghadapi dan menerima penderitaan. Jadi, kalau orang yang berani itu adalah orang yang bersedia untuk menghadapi, dan bukan hanya menghadapi, tapi dia harus menerima penderitaan, bahkan sampai kepada kematian, apabila dituntut oleh hal yang benar. Nah, mendefinisikan ini ya saya juga terkadang berpikir ya mungkin kita tidak akan sampai di hal yang seperti ini. Ya, apalagi kami yang masih muda, masih pengen untuk menikmati dunia, kami ya mungkin tidak akan berani seperti ini, tapi yang setidaknya yang bisa kita lakukan seperti yang didefinisikan oleh Besar dan salah satu menjadi core value kita, yaitu ada kekuatan dalam batin kita untuk memahami dan memperjuangkan apa yang benar di tengah ketidakpopuleran. Ya, tuntutannya tidak harus sampai kita mati seperti yang disampaikan oleh William Cheng ini. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, membaca yang tadi saya sampaikan itu, maka di dalam pembacaan kita juga tadi ada satu peristiwa yang menarik, yaitu Kaleb. Kaleb sebelumnya dia bersama-sama dengan Yosua, dan dia dalam pembacaan kita tadi, Kaleb sedang menghadap Yosua untuk meminta supaya Yosua memberkati dia sehingga Hebron itu bisa menjadi milik pusakanya. Nah, ini ada satu kisah di mana Yosua juga dia harus menghadapi tantangan sebelum dia akan menempati dan menjadikan Hebron itu sebagai milik pusakanya, maka tidak mudah untuk dia menempati kota itu. Tetapi di sana ada orang Enak. Nah, orang Enak ini, yang seperti kita tahu bahwa orang Enak ini, mereka berbeda dengan orang-orang yang ada di Israel pada umumnya. Postur tubuh mereka dikatakan seperti raksasa. Nah, dibandingkan dengan orang-orang Israel pada umumnya, mungkin seperti gajah dan mungkin kambing atau apa. Jadi berbeda jauh antara orang-orang Enak yang akan dihadapi oleh Kaleb dengan tubuh daripada Kaleb ini. Jadi ini satu tantangan yang akan dihadapi oleh Kaleb. Selain orang-orang yang di sana berpostur besar, juga di Hebron itu juga memiliki kubu pertahanan yang sangat kuat. Ya, orang-orang di Hebron itu mereka memiliki kubu-kubu pertahanan yang sangat kuat. Ya, termasuk juga bukit-bukit gunung-gunung yang ada di sana juga merupakan bagian dari pertahanan orang-orang Hebron. Jadi untuk bisa memukul mundur orang-orang Enak ini, maka ini yang harus dilakukan oleh, untuk sebelum menempati Hebron, maka yang harus dilakukan oleh Kaleb adalah memukul mundur orang-orang Enak ini. Jadi tantangannya tidak mudah yang harus dihadapi oleh Kaleb. Tapi kalau kita baca sampai selanjutnya, Kaleb begitu yakin karena dia percaya bahwa Tuhan pasti akan menepati janji-janjinya. Jadi Kaleb begitu yakin, begitu berani. Akhirnya dia pergi untuk meminta Yosua untuk mengizinkannya, memberkatinya supaya dia bisa mendapatkan Hebron sebagai milik pusakanya. Jadi Kaleb tahu apa yang dia perjuangkan adalah benar, sehingga dia bersedia untuk menghadapi orang Enak itu, sekalipun yang tadi dikatakan oleh William Cheng, harga yang harus dibayar adalah kematian. Tetapi menurut saya,
ini adalah salah satu tindakan keberanian daripada Kaleb. Yang dia hadapi adalah orang-orang enak. Tapi Kaleb begitu berani, dia bersedia. Menurut saya, tindakan yang diambil oleh Kaleb, dia sudah memperhitungkan semuanya. Bahkan sampai kepada, bukan hanya dia akan menderita, tapi sampai di tahap di mana kematian itu juga pasti. Dia sudah memperhitungkan itu semua. Jadi menurut saya, Kaleb adalah salah satu tokoh yang berani. Dan kalau yang tadi definisi berani yang disampaikan oleh William James, maka dia adalah salah satu orang yang bersedia untuk menerima penderitaan dan juga kematian. Dan yang dilakukan, karena dia tahu apa yang dilakukan itu benar. Jadi selain dia punya iman yang kuat, tetapi Kaleb ini adalah orang yang berani. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, selain keberanian juga, Kaleb harus menghadapi tantangan. Ya, tema kita tadi, berani menghadapi tantangan. Nah, kalau berbicara mengenai tantangan ini, kalau seandainya kita mendengar kata sampah, maka kira-kira apa yang terlintas di pikiran Bapak, Ibu, saudara-saudara semua? Kalau mendengar kata sampah, ya mungkin kalau kita mendengar kata sampah, ya tergantung orang. Kalau saya yang mendengar kata sampah, maka yang terlintas di pikiran saya, sampah itu adalah sesuatu yang kotor, sampah itu adalah sesuatu yang menghasilkan bau yang tidak sedap, sampah itu adalah sekumpulan kotoran-kotoran yang harus dihindari, yang harus dijauhi. Kalau saya yang mendengar kata sampah itu. Tetapi kalau seandainya mungkin Pak Sugeng di Lopait yang mendengar kata sampah atau sekumpulan daun-daun, maka mungkin tidak akan sama seperti saya. Kalau Pak Sugeng yang mendengar kata sampah atau tumpukan daun-daun, maka mungkin di pikiran Pak Sugeng adalah ini adalah aset untuk bisa menghasilkan pupuk. Jadi tantangan juga itu tergantung dari bagaimana cara kita memandang itu. Jadi ada orang yang memandang tantangan itu sebagai sesuatu yang harus dihindari. Tetapi ada orang yang memandang tantangan itu sebagai suatu peluang. Nah, tadi yang di dalam pembacaan kita, menurut saya Kaleb menjadi bagian orang yang memandang tantangan itu sebagai peluang. Ya, kalau mendengar kata tantangan, ya kalau memang kita ini, bahkan sampai sekarang ada orang yang mengukur tantangan, masalah, kesulitan itu sebagai satu bentuk dari ketidakdewasaan rohani seseorang. Jadi terkadang ada orang yang mengukur kalau dia sering mengalami masalah, sering sakit dan segala macam, mengalami kesulitan, maka terkadang dia mendapat label bahwa orang itu belum bertumbuh rohaninya, belum dewasa rohaniannya. Tetapi Kaleb yang tadi kita baca bersama-sama, menurut saya Kaleb masuk di satu kategori, satu bagian orang yang dia menjadikan tantangan itu bukan sesuatu yang harus dihindari, sesuatu yang kalau memang bisa berdoa untuk tolak, untuk jauh daripada Kaleb, tapi justru Kaleb menjadikan tantangan itu sebagai peluang. Nah, bagi sebagian orang yang tadi saya sampaikan, tantangan atau masalah itu adalah sesuatu yang dihindari. Tapi bagi sebagian orang, tantangan itu adalah peluang untuk bisa pengembangan diri. Ya sudah masuk, kalau tidak salah, tahun ketiga kita ya, bangsa Indonesia, dunia secara umum, kita masuk dalam satu fase kehidupan di mana semua harus yang tadinya kita ketemu salam, cipika-cipiki, cium hidung dan segala macam, tapi sekarang sudah tidak bisa. Ketemu harus hanya tos, kadang begini saja. Nah, budayanya sudah mulai berubah karena pandemi COVID ini. Jadi kita semua sudah masuk di dalam tahap itu, dan ini tergantung ya tadi. Ini menjadi tantangan buat kita semua. Tapi ada sebagian orang yang melihat tantangan ini, kesulitan ini sebagai sesuatu yang kalau bisa ya dihindari. Kalau bisa ya kesulitan ini jangan saya hadapi. Tetapi ada yang justru menjadikan tantangan ini sebagai satu peluang, dan melalui tantangan ini 3 tahun berjalan kita menghadapi COVID, banyak orang yang kalau kita mau lihat mereka berkembang secara luar biasa.
kapasitas yang tadinya juga mungkin tidak tahu mengoperasikan komputer, orang tua di rumah yang tadi tidak bisa menggunakan handphone atau digital lainnya, tapi lewat pandemi COVID ini semua mengalami batu loncatan. Jadi berbicara mengenai tantangan, ini juga berbicara mengenai sudut pandang. Jadi ada orang yang menghadapi tantangan, maka dia mau untuk menghindar dari itu. Tapi ada orang yang ketika ada tantangan di depan, maka dia juga antusias untuk menghadapi tantangan itu. Karena melalui tantangan itu juga dia akan mengalami satu batu loncatan di mana ada pengembangan diri. Kaleb tidak melihat pada masalah yang akan dihadapi di Hebron, tetapi Kaleb melihat peluang. Hebron akan menjadi milik pusakanya. Tantangan yang dihadapi Kaleb tidak membuatnya juga mundur. Justru Kaleb semakin berani, semakin antusias, karena Kaleb tahu Tuhan juga pasti akan menggenapi janji-janjinya melalui hidup Kaleb. Jadi tantangan itu ya, menurut saya itu tergantung dari sudut pandang kita melihat masalah, melihat tantangan itu, melihat kesulitan-kesulitan itu. Nah, bagaimana dua hal ini yang tadi keberanian dan tantangan ini kita bisa aplikasikan di dalam pelayanan dan kehidupan kita sehari-hari. Di dalam pelayanan kita juga akan berhadapan dengan orang-orang enak itu. Kita akan berhadapan dengan kubu-kubu pertahanan itu. Tetapi sekarang kembali kepada kita, bagaimana kita melihat tantangan itu? Bagaimana kita melihat kesulitan-kesulitan itu di dalam pelayanan? Apakah kita akan sama seperti Kaleb yang ketika melihat tantangan-tantangan itu, kesulitan-kesulitan itu, yang dia harus berhadapan dengan orang-orang enak itu yang secara manusia, Kaleb ini tidak ada, apalagi ketika usianya untuk menghadapi orang-orang enak itu, Kaleb bukan usia 40 tahun yang lalu, tetapi Kaleb berusia 85 tahun. Tetapi ada satu kekuatan yang super dahsyat di dalam dirinya, bahkan Kaleb sendiri mengakui bahwa kekuatan yang saya miliki saat ini, yang ketika saya berusia 85 tahun ini, sama seperti waktu saya masih 40 tahun yang lalu. Ada satu kekuatan batin yang begitu kuat dalam diri Kaleb ini. Dan Kaleb begitu berani untuk menghadapi tantangan-tantangan, untuk menghadapi orang-orang enak ini, menghadapi kubu-kubu pertahanan ini. Karena kalau tadi saya katakan bahwa Kaleb juga tahu persis bahwa Tuhan akan menepati janji-janjinya. Tuhan tidak akan mengingkari janji-janjinya. Jadi di dalam pelayanan kita sudah pasti tidak ada yang akan ada, tidak ada masalah. Sudah pasti akan ada orang-orang enak itu, baik itu mungkin di dalam tim kita sendiri, ataupun di orang-orang yang kita layani, ataupun mungkin di masyarakat di sekitar tempat pelayanan kita. Nah, sekarang tinggal bagaimana cara kita memandang tantangan itu, bagaimana cara kita melihat masalah itu. Apakah kita akan sama seperti Kaleb, atau justru kita mencari pengecut lalu kita mulai mundur alon-alon. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di dalam pelayanan yang seharusnya kita lakukan adalah ada keberanian. Harus ada kesediaan untuk menghadapi tantangan itu. Bahkan kesediaan itu untuk menderita apabila hal ini dituntut oleh kebenaran. Jadi lewat perenungan kita pada sore hari ini, kita semua diajak, kalau bisa kita juga harus bersedia. Bukan hanya ikutan saja, tapi kalau bisa sampai harus bersedia menderita, bahkan kalau tadi yang sempat saya singgung di awal tadi, sampai taruhan nyawa sekalipun, asalkan yang kita perjuangkan adalah kebenaran. Jadi mungkin banyak dari kita ya, banyak orang yang ketika menghadapi masalah, ya sudah mulai bertanya-tanya, terkadang saya juga begitu, apakah ini panggilan saya, atau mungkin saya salah tempat, atau kalau bisa ya seharusnya kalau tim saya yang menjadi orang enak, ya kalau bisa ya dijauhkan dari saya supaya tidak ada orang-orang enak itu di depan saya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara semua, saya, Bapak Ibu semua, mau tidak mau lari kemana, mau lari ke Sumatera, mau lari ke Kalimantan, mau lari ke tempat manapun, kita pasti akan berhadapan dengan orang-orang enak itu. Tidak bisa lari daripada itu. Yang bisa kita lakukan adalah bersedia untuk menghadapi tantangan itu.
Bahkan ya kesedihan itu harganya yaitu terkadang ada penderitaan. Bahkan sampai harus taruhan nyawa. Rasul-rasul itu sudah membuktikan itu. Kaleb juga mengajarkan pada kita pada sore hari ini. Lalu yang kedua, Kaleb juga menjadikan masalah itu sebagai peluang. Ya, melalui tantangan kita juga bisa belajar banyak hal. Jangan kita terus bersungut-sungut akhirnya tidak maju-maju. Ya, karena yang tadi di awal saya katakan bahwa tantangan itu pasti enak, pasti ada. Orang-orang enak itu pasti akan selalu kita hadapi setiap hari. Jadi kita tidak bisa lari dari itu. Tapi yang kedua, mari kita sama-sama menjadikan tantangan itu sebagai peluang. Tadi Kaleb mengatakan bahwa justru saya akan bersemangat untuk menghadapi orang-orang enak itu. Jadi melalui tantangan-tantangan itu, kita punya pola pikir bahwa melalui tantangan itu, justru saya bisa belajar banyak hal. Mungkin kita bisa pengembangan diri, yang tadinya bagaimana caranya untuk kita bisa menghadapi orang-orang enak ini, lewat tantangan itu, akhirnya kita bisa bilang, oh iya ternyata melalui masalah ini, saya sudah bisa menemukan satu strategi, atau ada metode-metode baru bagaimana caranya untuk saya bisa menyelesaikan persoalan ini. Jadi, tantangan justru mengajarkan kita banyak hal. Dan melalui tantangan itu juga, ada keberanian. Yang tadi saya katakan, kalau melalui tantangan itu, justru ada sesuatu yang bisa berkembang dalam diri kita, tetapi poin yang kedua juga, melalui tantangan-tantangan yang ada keberanian, ada kesediaan untuk kita juga bisa meniadakan akunya kita yang mungil ini dan mempersembahkan diri secara utuh kepada Tuhan. Melalui tantangan-tantangan itu, kita juga bisa ditelanjangi. Dari akhirnya siapa kita ini akan kelihatan. Akhirnya kita harus bersedia mengakui bahwa aku yang mungil ini harus ditiadakan dan menerima Kristus yang dahsyat itu di dalam diri saya. Karena hanya Kristus, Tuhan itu yang akan memampukan saya. Jadi, melalui tantangan yang ada, melalui tantangan-tantangan itu, maka akan muncul keberanian, muncul kesediaan untuk meniadakan aku yang mungil dan mempersembahkan diri secara utuh kepada Tuhan. Jadi, tindakan keberanian tertinggi, menurut saya, tindakan keberanian tertinggi demi sesuatu yang benar, pasti akan mengandung rasa sakit secara lahir dan batin. Sekali lagi, tindakan keberanian tertinggi demi sesuatu yang benar sudah pasti akan mengandung rasa sakit, baik secara lahir maupun batin. Jadi saya berkesimpulan bahwa sikap takut-takut atau sikap menghindari tantangan atau pengecut itu sangat bertolak belakang dengan keberanian. Sekali lagi, sikap takut-takut atau sikap untuk menghindari tantangan di dalam pelayanan atau pengecut itu sangat bertolak belakang dengan keberanian. Sebagai kesimpulan, keberhasilan dalam pelayanan pada umumnya itu dipengaruhi oleh keberanian untuk menghadapi tantangan, serta mau melakukan sesuatu secara bertanggung jawab dan mengutamakan kepentingan umum. Kiranya nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kita, dan kita juga bisa menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Kaleb menaklukkan Hebron, dan akhirnya Hebron menjadi milik pusakanya. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Baik, terima kasih Pak Ardi yang sudah membagikan buat kita semua. Tuhan memberkati pelayanan Pak Ardi. Pak Ardi pelayanan di Sumba saat ini sebagai supervisor. Ya, kita doakan beliau juga tetap kuat dalam pelayanan sebagai kepala keluarga juga supaya tetap menjadi berkat, menjadi teladan. Oke, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami berterima kasih untuk firman yang hidup, yang boleh menolong kami, memberi berkat firman yang kuat kepada kami, untuk kami senantiasa memiliki keberanian untuk menghadapi segala tantangan dalam pelayanan ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk teladan dari seorang Kaleb yang boleh memberi kami contoh bagaimana kami harus tetap menghadapi tantangan yang ada. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Pak Ardi yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Engkau memberkati pelayanannya di Sumba, Engkau memberkati keluarganya,
dan Engkau memberkati terus kepemimpinannya sehingga hamba-Mu bersama keluarga boleh terus menjadi berkat di Tanah Sumba. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami menerima setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, biar itu bertumbuh dan berbuah bagi kehidupan kami dan boleh berdampak bagi generasi yang kami layani. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan melanjutkan karena dari Pak Elia dan Bu Misi lampu masih mati, wifi-nya juga mati, jadi baterai juga habis, jadi sudah masih belum bisa melanjutkan. Kita akan kembali menyaksikan persembahan pujian dari guru-guru TK, guru-guru FC di klaster Kalimantan Barat. Silakan Mbak Seli. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
kasih buat ibu-ibu guru di klaster Kalimantan Barat. Selanjutnya kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Esen. Silakan Bapak Esen. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan Yesus, untuk penyertaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih di mana kami boleh ada, sebagaimana kami ada hingga dengan detik ini. Itu semua karena penyertaan Tuhan dan kasih sayang yang Tuhan tunjukkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami sangat berterima kasih untuk setiap apa yang boleh kami lalui sepanjang hari ini ya Tuhan Yesus, di mana atas perkenanan-Mu kami masih bisa beribadah bersama-sama, dan bahkan kami bisa menaikkan setiap doa-doa kami ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Pada sore hari ini ya Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan hadirat-Mu, kami bersatu hati, kami berdoa menyerahkan seluruh pergumulan kehidupan kami di dalam bangsa dan negara kami ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan akan melawat bangsa kami menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan, menjadi bangsa yang dimenangkan oleh Tuhan, dan menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Maka daripada itu ya Tuhan Yesus, dengan seluruh kerendahan hati Bapa, kami datang ke hadapan-Mu, kami berdoa menyerahkan seluruh pelayanan daripada setiap gereja-gereja yang ada di bangsa Indonesia ini. Bila Tuhan memberkati, Tuhan Yesus menolong. Bila melalui gereja-gereja ini dapat menjadi saluran berkat untuk bangsa Indonesia ini, dan bisa melalui gereja-gereja ini banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan dapat mengenal Tuhan, dan mereka membuka hati mereka untuk siap menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka sendiri ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, jika bangsa ini dimenangkan, maka ada sukacita yang begitu besar daripada-Mu sendiri ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami percaya bangsa Indonesia ini juga adalah salah satu bangsa yang dimana kami cintai, yang kami sayangi. Maka daripada itu, bila kami terus mau menjaga bangsa ini, melindungi bangsa ini dengan seluruh kekuatan kami ya Bapa, dan tidak terlepas dari campur tangan-Mu Tuhan sendiri ya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami juga berdoa menyerahkan seluruh pelayanan daripada komunitas pesat ini ya Bapa, baik dari ujung timur sampai dengan ujung barat. Biar Tuhan memberkati kami semua yang mengambil bagian di tengah-tengah pelayanan ini ya Tuhan Yesus. Jadikanlah kami menjadi berkat-Mu untuk setiap orang-orang yang kami layani. Bahkan jadikan kami sebagai panutan untuk orang-orang di sekitar kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya ketika Tuhan telah memilih kami, maka Tuhan akan memperlengkapi kami dan menjadikan kami rekan sekerja-Mu yang dapat menghadirkan suasana surga di tengah-tengah tempat pelayanan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa untuk menyerahkan seluruh para pemimpin-pemimpin Yayasan Pesat sendiri ya Bapa. Tuhan memberkati, Tuhan Yesus menolong mereka. Pakai hidup mereka untuk menjadi alat-Mu. Pakai mereka untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa, yang mendedikasikan hidup mereka sepenuhnya untuk melayani Tuhan ya Bapa. Bahkan juga seluruh rekan-rekan komunitas Pesat juga. Tuhan memberkati, Tuhan Yesus menolong dimanapun mereka berada. Tuhan terus memberkati mereka. Kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan, biarlah Tuhan taruh di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Bahkan menjadi seorang pemberani yang siap menghadapi tantangan, yang tidak lari daripada tantangan itu sendiri, tetapi bagaimana kami bisa melewati setiap tantangan bersama dengan Tuhan sendiri Bapa. Terima kasih, kami juga berdoa untuk setiap orang-orang yang kami layani. Tuhan memberkati, Tuhan Yesus menolong mereka ya Bapa. Jadikan mereka sebagai orang-orang hebat, pemimpin-pemimpin hebat di kemudian hari ya Bapa. Kami percaya bahwa setiap generasi yang kami layani ini akan menjadi pemimpin-pemimpin luar biasa yang dapat merubah bangsa menjadi lebih baik ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya jikalau kami memberi sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kepemimpinan mereka, maka mereka akan bertumbuh menjadi generasi yang luar biasa dengan takut akan Tuhan di dalam kehidupan mereka ya Pak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga terus mendoakan apa yang menjadi pergumulan di dalam setiap pribadi kami lepas pribadi. Kami percaya ya Tuhan Yesus bahwa apa yang menjadi pergumulan kami di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, komunitas Pesat ini, Tuhan akan menjawab itu satu persatu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan telah memilih kami percaya Tuhan akan memakai kami untuk menjadi saluran berkat di tengah-tengah kehidupan
pelayanan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih bila seluruh kehidupan kami terus kami dedikasikan hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan melalui pelayanan daripada komunitas Pesat ini sendiri ya Tuhan Yesus. Tak lupa kami berdoa untuk para sponsor dan menatur daripada Yayasan Pesat sendiri. Tuhan memberkati mereka, Tuhan terus menolong seluruh kehidupan mereka. Apa yang menjadi usaha dan pekerjaan mereka semua, bila Tuhan turut campur tangan di dalam menolong mereka semua ya Bapak. Terima kasih ketika mereka sudah memberi, maka Tuhan juga akan kembali memberkati kehidupan mereka semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih, ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh pelayanan kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Esen yang sudah bersyafaat untuk pelayanan ini. Kita mengucap syukur. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kami menghimbau supaya tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun Bapak Ibu berada dan terus mengerjakan tugas tanggung jawabnya dengan takut akan Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada juga, dan terus menjalin kerjasama yang baik dengan semua tim di seluruh pelayanan masing-masing. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mohon sekali lagi Pak Ardi untuk berdoa berkat buat dan menutup ibadah kita sore hari ini. Silakan Pak Ardi. Kita akan mengakhiri persekutuan kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa dan menerima berkat Tuhan. Seperti Kaleb yang menaklukkan Hebron dan menjadikan Hebron sebagai milik pusakanya, maka kami juga percaya dimanapun kami melayani, kami juga akan menghadirkan terang yang besar daripada Tuhan. Sehingga setiap daerah yang kami layani, kami akan menangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Sang Gembala yang agung, senantiasa memberi roh keberanian kepada kami dan memperlengkapi kami dengan segala yang baik, sehingga hidup dan pelayanan kami boleh berkenan kepadamu dan hidup kami boleh menjadi surat terbuka di tengah-tengah dunia ini. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah melayani sore hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih Pak Ardi. Terima kasih buat yang melayani. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Elia. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ardi. Terima kasih yang sudah melayani. Tuhan berkati. Tuhan berkati semuanya. Minta maaf, kami gak Terima kelihatan. kasih Bapak Yunus. Bu Fidi, terima kasih. Terima kasih Ya, semuanya. sama-sama Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Ya, Bu ya, Sri. sama-sama. Bu Min, terima kasih. Asaria, selamat ulang tahun. Bu Enti juga. Bu Wenti, Terima kasih. selamat ulang tahun, anak Pak Julius Manopo. Selamat ulang Terima kasih. tahun Bu Wenti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak